Kita tanya ke Ibu Ike ya. Baik, Ibu Ike. Ini apa sih Ibu Ike alasan pemirsa di rumah itu harus punya Reumalon nih sebagai pertolongan pertama? Ya, seperti penjelasan dokter tadi ya, bahwasannya jangan sepelekan nyeri sebetulnya. Keparahan nyeri kalau dibiarkan secara terus-menerus dalam jangka panjang itu juga akan menyebabkan kematian. Itu yang bicara Asosiat Rheumatoid Amerika loh, ya, internasional loh ya. Kenapa? Karena hampir 65% penduduk Amerika di sana itu mengalami kasus bunuh diri atau depresi disebabkan karena dia mengalami gagal fungsi gerak tubuhnya. Nah, disebabkan karena faktor-faktor itu tadi. Nah, kenapa sih kok kita harus punya P3K nih di dalam rumah kita untuk antiinflamasi yang aman dan nyaman? Itu untuk mengatasi nyeri, nyeri-nyeri yang keluhan reumatoid dengan keluhan asam urat dan rematik gitu ya. Itu ditujukan untuk menghindari atau mengurangi rasa nyeri secara cepat. Gitu. Karena memang kalau terus-menerus dibiarkan rasa nyeri itu akan mengalami kerusakan jaringan yang lain. Jadi merembet gitu ya. Betul, dan itu keparahannya sampai terjadi pengeroposan tulang rawan sendi. Aduh, serem ya, serem banget. Nah jadi cara kerja dari si Reumalon ini sendiri seperti apa nih Mbak Ike? Menariknya di Reumalon ini memang diformulasikan dari beberapa tanaman obat bahan alam ya. Sebetulnya tanaman obat bahan alam ini adalah warisan nenek moyang, ya kan ya. Hanya bedanya sekarang saat ini Reumalon ini diproses dengan teknologi yang cukup terbaik karena memang diproduksi dengan perusahaan atau pabrik yang sudah melalui standar CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, komponen komposisi di Reumalon ini kita ekstrak. Yang zat aktif antiinflamasinya itu kita ambil, yang nggak penting kita buang. Jadi ginjal kita tuh nggak berat. Jadi aman dikonsumsi setiap hari? Aman dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang. Tadi dokter udah cerita, hati-hati pemilihan obat antiinflamasi. Karena memang ada obat warung yang, aduh ini saya minum ini murah loh, terus langsung cospleng gitu. Hati-hati, itu biasanya kandungannya adalah dexamethasone yang sebetulnya justru membuat ginjal itu berat. Nah, mekanisme kerja dari si Reumalon ini tadi, yang pertama sidaguri ya. Ada zat aktifnya sidaguri itu yang pertama dia mengurangi produksi asam urat dalam tubuh. Karena perlu diketahui bahwasannya dengan makanan-makanan protein tinggi dan segala macam ya, tubuh kita menciptakan purin sendiri. Kalau tidak bisa dimetabolisme, tubuh kita tidak bisa membuang itu dengan baik, terjadilah penumpukan. Nah, yang kedua, membuang asam urat itu sendiri atau kelebihan kalsium oksalat ini dalam tubuh, ya, itu dibuang. Nah, yang ketiga adalah adanya jahe, androgapolite, kurkuma yang memang dia anti-inflamatori atau anti-inflamasi yang kuat. Nah, karena memang kita kasih lihat tadi bahan-bahannya sekalian ya. Bahan-bahannya ya. Jadi ya memang bahan-bahan di Reumalon ini adalah mengandung anti-inflamasi yang kuat. Ini salah satunya ya Mbak Ike ya, ada jahe. Salah satunya ada jahe. Nah, jahe ini udah temurun ya dari nenek moyang kita gunakan yang memang memiliki kekuatan anti-inflamatori. Nah, sudah teruji secara klinis, bukan preklinik lagi gitu ya. Jadi memang dunia internasional sudah memberikan informasi dan hasil yang banyak ya bahwasannya jahe adalah mengandung zat inflamasi yang kuat. Yang kedua ada juga lempu yang wangi, kemudian ada sambiloto, kemudian juga ada kunyit. Kurkumanya ini juga memiliki kekuatan antiinflamasi yang cukup kuat. Jadi beberapa komponen ini, komposisi ini saling bekerja secara sinergis sebagai antiinflamasi yang kuat dan untuk mencegah terjadinya osteoartritis atau autoimun yang berkepanjangan tadi. Jadi memang diperlukannya P3K ya untuk menghindari rasa nyeri bagi penderita asam urat dan rematik, tujuannya untuk itu. Jangan sepelekan nyeri. Terima kasih Mbak Ike. Saya simpulkan pemirsa ya. Jadi ya, Reumalon ini keren loh pemirsa. Anda bisa instan hilang sakitnya, nyerinya hilang instan, tapi ya dia memblok supaya Anda tidak terkena serangan lebih lanjut, yaitu apa? Yaitu tadi osteoartritis ya, artinya degradasi tulang rawan. Nah, kita tanya sama Dokter Cici sekarang. Dokter, kita lihat tadi kan, bahannya itu semua bahan alam ya. Ada jahe, sidaguri, kurkuma ya. Nah, bener nggak sih dok, kandungan-kandungan bahan ini memiliki manfaat untuk tadi menghilangkan nyeri? Kita di zaman dulu pun nenek moyang kita sebelum ada obat-obat yang modern ini semua pengobatannya menggunakan obat-obat tradisional. Makanya sekarang
medis pun sudah berkolaborasi untuk menghasilkan obat-obat yang mungkin lebih baik atau lebih aman, karena kalau yang bicara tradisional kayak gini, kayak jamu-jamuan kan ini lebih aman ya Minim Mbak. efek samping lah ya. Iya, kalau untuk lihat komposisinya memang itu merupakan obat-obat yang memang Oke ya yang dok ya, oke. untuk netralisir tadi rasa nyeri secara instan ya. Baik, terima kasih dokter Cici. Nah kita ke Ibu Ike. Ya. Ibu Ike, kalau kita ngomongin soal tadi dokter Cici sempat bahas bahwa zaman nenek moyang dulu kan itu digodok ya, atau mungkin banyak sekarang obat-obatan yang ngakunya herbal ya, yang cuman dijemur, bukan diekstrak ya, dijemur, dialusin, dimasukin kapsul ya kan. Nah itu kan nggak aman nih Bu Ike. Apa bedanya dengan Reumalon nih Bu? Nah kita harus tahu dulu, ini juga penting juga nih buat para pemirsa ya, betapa pentingnya ilmu pengetahuan atau keingintahuan kita terhadap dunia obat tradisional ya. Sebetulnya memang gaungnya itu obat tradisional itu atau obat herbal itu aman ya. Ingat, nggak semudah itu kisanak gitu ya. Karena kenapa? Kita saya ya selaku apoteker di sini saya juga menjadi PR mengedukasi, mengatakan bahwa jamu boleh nggak? Boleh. Jamu godok boleh nggak? Boleh, tapi ingat tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena kenapa? Tidak tepat dosis. Nah, jadi yang menjadi kuncinya adalah tepat dosis. Karena tidak ada dosisnya tuh. Orang kan mau ngambil, oh ngerebus ini, ngerebus itu, ngerebus asal campur berapa? Aja ya asal Mbak campur-campur. Nah, dia nggak tahu bahwa itu mengandung zat metabolit sekunder atau metabolit alam ya. Nah, terlebih dalam keadaan panas yang belum tentu semuanya itu tahan terhadap pemanasan, sehingga memang yang kita ambilkan sebenarnya manfaat dan fungsi ya. Nah yang kedua, ada yang bilang ini saya sudah ekstrak, saya sudah dikeringkan. Nah hati-hati juga. Jadi ada dalam teknologi bahwasannya pengiringan tanaman bahan obat itu juga mengandung aflatoksin apabila tidak dipantau dan tidak melalui standar pembuatan obat yang baik. Nah jadi gini, aflatoksin ada merupakan zat aktif dari hasil samping dari penjemuran ekstrak itu terjadi, yang akan menyebabkan justru menjadikan radikal bebas bagi tubuh kita sendiri, dan dia itu juga mengandung jamur kapang. Oh, apa itu? Jadi jamur kapang penyebab tubuh kita menjadi terinfeksi juga penyakit-penyakit lain. Jadi memang betul. Jadi memang harus betul-betul terverifikasi ya gitu. Nah, bedanya Remalon yang pertama yang mungkin saya jelaskan adalah dari manufacturingnya dulu. Remalon diproduksi dari manufacturing yang sudah mendapatkan CPUTB. CPUTB dari BP POM. Apa itu CPUTB? Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi kita itu dimonitor tuh sudah pembuatannya. Standarnya tuh benar-benar dari A sampai Z, bahkan ke uji preklinik. Nah kebetulan memang di Remalon ini sudah melalui tahap uji in vitro preklinik ya. Nah kemudian yang kedua adalah ekstraksinya. Ekstraksinya dicek juga benar apa enggak, pelarutnya penggunaannya oke apa enggak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan Mbak. Yang ketiga sudah terstandar, terverifikasi di Badan BP POM dan halal. Seperti itu. Bedanya di situ halal juga ya. Nah pemirsa ya sudah tahu kan perbedaan dari Reumalon dan juga obat-obat herbal yang dijual di pasaran, yang kita nggak tahu mereknya apa, jenisnya apa, harganya murah, jangan disamakan dengan Reumalon ya. Ini beda.